Jadi saya sampaikan bahwa agama itu meski tidak sama, tapi ada kesamaan. Nah, kesamaan yang kita angkat ini supaya timbul kerjasama dan silaturahmi untuk menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Harapan kami ke depannya lebih bisa kita menghargai keragaman, kita lebih bersatu lagi, bersatu padu menuju Indonesia yang lebih maju. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang menciptakan integritas, memperkaya hasanah budaya nasional hingga menjadi sarana untuk memajukan pergaulan di antara suku, budaya, agama, dan golongan. Moto Bhinneka Tunggal Ika sendiri sudah melekat dalam ruh kebangsaan sebagai falsafah untuk merawat keberagaman dan juga sebagai bentuk prevensi gesekan atas keberagaman tersebut. Indonesia ini sebuah anugerah yang luar biasa, indah ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik dari alamnya, dan keindahan itu tersebar di sekitar 17.000 pulau ya. Juga manusianya, keramahannya luar biasa, ya, tidak tertandingi, yang berasal dari berbagai latar belakang ya. Bagi saya perbedaan itu memang sesuatu yang indah ya, dan kita saling memberi ya, dalam arti kita mendapat pengalaman baru. Karena itu ya kita harus merawat perbedaan itu supaya tetap ya, harmoni dalam kehidupan bersama. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2. Ini harus ngerti, jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Namun, keberagaman di Indonesia acap kali ternodai oleh persoalan sektarian seperti penolakan rumah ibadah. Padahal, rumah ibadah menjadi sumber dari begitu banyak seruan positif untuk meluaskan ajaran-ajaran moral yang luhur. Seperti yang pernah terjadi di Jonggol, Kabupaten Bogor misalnya. Sekitar tahun 2007, salah satu komplek perumahan yang berada di wilayah Jonggol berkecamuk. Sekelompok orang menolak pembangunan salah satu rumah ibadah di lokasi tersebut. Sementara di sisi lain, ada asa dari orang-orang yang ingin beribadah dengan rasa aman dan damai tanpa rasa khawatir. Inilah gereja yang kedua sebetulnya. Setelah gereja Protestan, baru dibangun gereja Katolik. Yang sempat ada keberatan. Itu bukan masalah apa-apa, masalah perizinan administrasi. Karena semua rumah ibadah harus menempuh prosedur perizinan. Kalau dulu 150 pengguna dan kalau nggak salah 120 tokoh masyarakat. Dan sekarang dengan undang-undang yang baru tahun 2006 ya, itu cukup dengan 90 pengguna dan 60 tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Jadi ini sudah ber-IMB atas nama Gereja Santo Albertus ya, Gereja Katolik.
berprinsip Undang-Undang Dasar. Setiap warga negara berhak beribadah dan memeluk agama sesuai keyakinannya. Ini dijamin undang-undang. Tidak ada yang boleh menghalangi. Karena apa? Ini sudah dijamin negara. Siapa yang menghalangi berarti melanggar konstitusi. Ini risikonya berat. Kalau zaman dulu ada namanya subversi. Selamat siang, Pak Bebas. Boleh izin apa seperti masjid harus dilepas alas kaki? Enggak, monggo silakan. Teman-teman dari keluarga jalan memang berbeda, tujuannya sama. Kalau saya sampaikan dengan teman-teman terdekat dan masyarakat yang ada di sekitar sini, kan sini ada RW 8 ya, saya sampaikan bahwa teman-teman dari gereja ini, terutama Katolik dan Protestan, itu membangun rumah ibadah sesuai prosedur. Nah, yang dituntut teman-teman harus ada perizinan. Lah ini teman-teman gereja ini Katolik terutama ini menempuh prosedur perizinan, jangan dihalangi. Makanya juga saya tanda tangan karena demi memperlancar prosedur tadi itu. Saya tidak menghalangi. Nah itu teman-teman kadang-kadang nggak bisa, nggak bisanya itu kadang-kadang ini sesuai aturan atau sesuai kesepakatan gitu. Nah teman-teman ini memproses sesuai dengan aturan, tapi malah diganjal gitu loh. Bahkan saya, mohon maaf ya, gereja itu saya tanda tangan nomor 1. Memang ada sih, ada yang apa namanya, wah Pak, kok tanda tangan gereja sih, Mbak, kader. Ini adalah surat pernyataan tidak keberatan sehubungan dengan rencana pembangunan gereja dan pengurusan sesuai izin mendirikan IMB ya. Izin mendirikan bangunan atau IMB, kami para pendeta mewakili jemaat gereja masing-masing ya. Tidak keberatan serta mendukung rencana kegiatan tersebut mengingat jumlah jemaat semakin banyak. Ini dari pihak gereja. Ini lampiran-lampirannya. Kedua, proses perizinan meminta persetujuan lingkungan dengan meminta tanda tangan dan fotokopi KTP. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya tanda tangan dan fotokopi KTP. Jadi di tingkat warga sudah tidak ada masalah. Perjalanan pendirian Gereja Hati Kudus Yesus begitu terjal dan berliku. Masalah penolakan telah selesai. Muncul masalah baru. Kala itu, masyarakat setempat meminta agar pendirian menara gereja tak melebihi atapnya. Sementara ketinggian menara melebihi atap adalah hal yang lazim sesuai arsitektur gereja itu sendiri. Jemaatnya berapa di sini, Pak? Kalau total kakaknya ada 500 Kakak ya? kakak, Kalau jiwanya sekitar 1.800-an, hampir 2.000. Muat ini segini? Dengan aula. Oh, ada aula tempat bawah, aula atas. Jadi digabung menggunakan LCD proyektor. Ini kan dulu waktu dibangunnya ada semacam memang kita nggak kontrol ya, bangunan ibadah harus begini. Ternyata begitu menyodorkan menaranya tinggi 25 meter. Saya diskusi sama teman-teman, coba ya ini gimana kita dengan kenyamanan dengan warga sekitar kan gitu loh. Saya sampaikan ke pengurusnya waktu itu, bisa nggak dari rencana yang segini ya 25 meter tuh dipotong, direndahkan itu minimal. Wah, nggak bisa katanya. Ini sudah disetujui oleh keuskupan katanya gitu loh. Wah gimana ya? Ya maksimal sama dengan atap lah gitu loh. Ternyata tidak bisa memutuskan juga pengurus gereja, harus diajukan lagi. Ini ada semacam usulan atau mungkin ya tepatnya keberatan lah itu. Iyalah tolonglah
diakomodir keinginan teman-teman supaya tingginya itu jangan sampai lebih dari atap sama ya. Akhirnya alhamdulillah dengan kebijakan dari pihak gereja keuskupan menerima usulan kami. Jadi kita nggak sampai protes yang medendeng-medendeng. Ya terima kasih gereja tanpa ada debat yang panjang akhirnya bisa menerima. Ya terima kasih juga. Jadi mau mendengarkan masyarakat sini dan akhirnya menara itu diturunkan dari 25 menjadi 18 meter sama dengan atap. Saya kira itu kalau itu masalah kebijaksanaan tentu ya kami kan hidup bersama dengan masyarakat. Jadi jangan sampai bahwa semua perizinan dan sebagainya itu juga mengganggu orang lain gitu loh. Jadi fungsi lonceng menara itu kan hanya untuk Angelus dan sebagainya, meskipun itu juga digunakannya sangat jarang, tapi juga kalau itu akan bunyi yang nanti mengganggu orang lain juga kami juga merasa tidak nyaman juga. Jadi dengan win-win solution seperti itu saya kira hal yang bijaksana sekali kalau itu bisa diakomodir bersamanya Pak. Iya, terima kasih. Dan lagi-lagi memang pendekatannya harus pendekatan secara gini. Ya kalau cara Kuaci ya begini nih. Saya merasa sih Kuaci ini efektif. Jadi ketika ada teman-teman nggak saudara atau melanggar apa itu, tinggal nyolek, Pak Pendeta tolong jemaatnya diatur. Udah selesai. Tolong Pak Pendeta, ini teman-teman ini kelihatannya nggak nyaman kalau ibadah terlalu keras. Ini kan kebetulan ini berbarengan ini antara Maulid dengan pas hari Minggu ini gitu. Tolong ya sesekali lah mau, nggak ada yang ngotot-ngototan. Jadi tadi intinya komunikasi. Kau Kristus Raja pemenang, Kristus Raja mulia, ya Kristus orang dipilih nobis, instruites solemnitate. Tapi saya yakin sih lambat laun ini tergantung dari tokoh-tokoh yang di atas ya, menyampaikan secara bijak, secara apa ya, ya pendekatannya seperti inilah. Memang butuh waktu dan butuh momen, butuh cara untuk pendekatan-pendekatan seperti itu. Saya juga ada teman-teman yang ya dalam tanda kutip yang agak saya adakan mereka juga. Akhirnya juga ada yang ya saya nggak seperti dulu lagi. Oh ada juga. Sebagai forum multi etnis yang dibangun berdasarkan sikap moderasi dalam beragama, para anggota komunikasi umat antar agama cinta Indonesia atau Kuaci terus menyemai nilai-nilai luhur religiositas yang diharapkan membawanya pada kebaikan. Sehingga masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah Jonggol mampu melihat kemanusiaan itu sebagai persamaan cita-cita. Tantangan yang paling ini sih sebenarnya dengan adanya radikalisme ini yang menurut kami di Hindu yang merupakan tantangan buat agama kami, di mana kami yang berusaha dari dini mendidik generasi muda untuk berjalan di dalam toleransi keberagaman. Dalam ajaran agama ini kita juga kenal dengan tatuamasi, yang berarti dia adalah aku dan aku adalah dia. Yang diyakinin agama Hindu adalah di setiap makhluk hidup punya percikan terkecil dari Ida Sang Hyang Widi yang disebut dengan Atman. Makanya kita harus saling menghormati sesama manusia dan makhluk hidup. Ya intinya sih kita saling menghormati sesama agama, sesama suku, yang utamanya ras lah. Kita sambil menghormati, tidak menghormati semua ras, suku, agama dan ras. Itu aja sih intinya.
Saat ini, Forum Komunikasi Umat Antaragama Cinta Indonesia sudah lama menanggalkan persoalan pendirian rumah ibadah dan fokus pada gerakan sosial. Mereka bertugas untuk mendistribusikan apa yang dicita-citakan Kuaci, yaitu menebar kebaikan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Seperti pengiriman air di wilayah Jonggol yang terdampak kekeringan serta membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan pengobatan gratis. Niat awalnya memang bagaimana bisa berkomunikasi lintas agama, itu saja. Kemudian bagaimana komunikasi tercipta suatu kerjasama, ternyata bisa. Jadi antar agama, lintas agama ternyata bisa bekerja sama untuk berbagai kegiatan sosial, utamanya menjalin kebersamaan, dan yang penting menjalin tali silaturahim untuk mempererat dan bersama dalam kebinekaan dan bersatu dalam keberagaman untuk menciptakan masyarakat atau lingkungan yang damai, sejuk, dan nyaman. Cobi lidahna keluarkan sing panjang. Oh, tetiasa, tapi tanawan keluarkan saeutik we, keluarkan pannya. Ya sabaraha ki? Hiji, anu panon dia ditutupnya. Ya sabaraha ki? Hiji kene masih halus atunya. Nini kaditu ngadang sok ngadang nih ya. Kakina kaditu ini kakak ditu. Terus dibawa ke rumah sakit. Tos dirawat. Dia tak kekenin kadang-kadang padaharan ieu teh teh. Lain Bang Pali dia katana nu katabrak. Tensinya bagus sih. Ternyata kalau satu hal searah saja, yang homogen saja, skupnya terlalu ini. Padahal di lingkungan kita ini kan banyak, lingkungan kita ini banyak berbagai macam agama, berbagai macam suku. Itu harus kita jalin juga kerjasama dan komunikasi. Amin, amin. Sehat lah. Amin. Apalagi yang namanya pluralisme itu hal yang penting di zaman sekarang. Sangat sensitif, berbagai macam kejadian-kejadian di luar sana itu ada sentimen-sentimen agama. Saya tidak ingin ada benturan, setidaknya gesekan ada di lingkungan kita. Beberapa teman-teman lintas agama, tokoh-tokoh ya, di antara pendeta dan juga para kiai-kiai, memang guru-guru kami, itu juga saya sudah menyampaikan bagaimana kalau saya berkomunikasi dan membuat suatu hal-hal kecil ini, itu oh bagus katanya. Yang penting tujuannya lepas dari arah politik atau komersil, enggak, insya Allah tidak ada. Di Kuaci ini tidak ada kerjasamanya, tidak ada urunan kok, ditarik iuran juga enggak gitu. Dan kalau ada apa-apa juga malah saweran aja, selesai gitu. Anggota Kuaci harus bayar pian, enggak gitu. Jadi bagaimana teman-teman itu nyamannya aja, ya tadi komunikasi aja. Tapi sebetulnya jangan sejarah lah, kalau sejarah soal keluarga juga waktu itu saya betul karena itu sebetulnya kebaikan itu karena kita didorong oleh Tuhan untuk berbuat baik. Ini kalau dari teman tolong dikoreksi Pak Pendeta ya. Kalau saya bilang Flores itu bukan hanya artinya saya bilang tadi, saya dilahirkan di Flores. Saya dilahirkan di sebuah titik, sebuah tempat di pinggir pantai. Saya pernah ceritakan ke teman-teman Kuaci ini waktu kami berkumpul pada hari pertama. Saya bilang waktu itu, saya sangat senang malam ini karena bisa menemukan kembali komunitas saya dari berbagai latar belakang. Karena waktu saya lahir di pinggir sebuah pulau, tempat perlintasan nelayan dari Sumbawa pada angin barat, musim barat mereka cari ikan ke timur, singgah di tempat kami. Dari situ saya sering dibawa oleh ayah saya untuk pergi ke perahu, tukar ikan dengan pisang. Saya bisa belajar bahasa Indonesia dari mereka. Berganti musim
ada nelayan dari timur singgah juga di situ. Ya, saya sangat bersyukur bahwa saya lahir di tempat itu dan saya tahu perbedaan. Dan perbedaan itu yang membekas dalam diri saya, termasuk seluruh keluarga saya itu mengenal orang Muslim. Setiap perayaan besar atau kecil kita selalu terlibat dan kita merasakan perbedaan sejak kecil, sehingga begitu ketemu teman-teman Kuatsi, saya sampaikan itu bahwa saya menemukan kembali komunitas kecil saya dulu. Jadi kalau protes mari bersaudara. Kalau di NU itu nggak asik lagi karena ada namanya ukhuwah ya, persaudaraan. Saya merasakan mungkin ya, merasakan kenyamanan gitu. Harus belajar dan terus belajar karena kebodohan itu sering digunakan untuk kepentingan orang-orang pintar. Kuncinya pendidikan, tidak harus dapat di bangku sekolah, tapi bisa juga dengan saling belajar dari orang-orang sekitar, belajar dari buku. Nah, itu kita cerdas dan punya otonomi diri ya. Ketika orang menyampaikan informasi ini tidak serta-merta langsung percaya. Kita punya saringan-saringan yang bisa mengukur informasi itu dengan sebuah nilai-nilai yang umum, ya, nilai-nilai yang benar. Karena kalau tetap berada dalam kebodohan, itu yang menjadi umpan api. Masyarakat kita bisa gampang disulut. Ya. Pengetahuan itu penting. Jadi mudah-mudahan sih kalau di lingkungan kami ini pluralisme atau lintas agama sudah selesai lah. Memang tidak mungkin kita temukan yang bulat. Ya, bunter soster nggak mungkin berarti ada tempat sini. Nah, itu memang PR kita bersama, kita perbaiki bersama lewat ya tadi pendekatan.